Pasum. Pasum sebenarnya. Jadi dia punya syarat kalau dia jual rumah ini semua, dia harus tinggalkan satu bidang tanah yang kosong untuk mereka olahraga. Itu sekarang juga kompleks yang lain juga begitu. Anak saya di Green Garden sama aja. Jadi ada tanah yang properti nggak boleh jual. Dia harus buat pasum buat fasilitas umum, buat olahraga, buat sekolahan. Awalnya pada saat itu berarti ini hanya sebidang tanah. Sebidang tanah. Jadi warga rame-rame swadaya di Pelur. Oh, itu sekitar tahun berapa Pak yang di Pelur itu? Di Pelur gini? Iya. Itu sekitar sebentar. Ya, saya udah nggak begitu ingat. Oke. Sebelum Gestapo, sebelum 65. Tapi dari awal memang diperuntukkan untuk kegiatan olahraga begitu? Kegiatan olahraga memang udah ada dari dulu. Tiangnya udah dipasang, tiang basket udah ada. Bahkan dulu ada yang main tenis, itu tiang tenis tuh. Oh. Ada badminton di situ. Biasanya olahraga apa aja Pak? Nah, ya dulu basket, tenis, kalau hari-hari tertentu. Badminton itu hampir seminggu 5 kali dulu, hampir setiap hari itu pagi, karena dulu fasilitas lampu belum ada, jadi pagi semua rata-rata. Pada saat dulu itu selain diperuntukkan untuk olahraga, memang kan ini kan mau dibongkar juga nih katanya mau jadi puskesmas gitu ya. Nah, apa sih yang memberatkan gitu? Mungkin punya cerita apa gitu di sini, di lapangan ini gitu, sampai warga itu berat sekali kalau misalkan untuk diganti jadi puskesmas? Karena warga merasa ini tempat sangat dibutuhkan untuk warga, badan untuk sehat. Kalau tiap hari, tiap pagi loh Bu, nggak bilang hari biasa, hari Minggu, pokoknya tiap hari ada yang senam olahraga. Berarti dari dulu seperti itu, dari tahun 50 itu sampai saat ini. Dari dulu sampai sekarang tetap aja dipakai buat basket, buat senam pagi. Dulu ada jasmani, senam jasmani. Soalnya dulu ada porti, ada porti, jadi ada senam jasmani, ada tai chi. Apakah lapangan ini membantu warga gitu? Maksud saya mungkin ada orang yang lagi sakit atau apa gitu, main di sini jadi happy atau kayak gimana gitu? Udah pasti happy, anak-anak aja. Coba lihat cucu-cucu mau main di mana kalau nggak di sini? Ya dong, cucu saya sih mungkin nggak di sini, udah gede-gede semua. Jadi warga punya anak-anak, cucu-cucu ini, masa hak mereka main begini mau dirampas juga? Ini kan hak mereka untuk tempat lain aja dibangunin, apa namanya, Repetra ya. Nah, masa di sini yang udah ada tempat main mau dihapus? Itu udah nggak pantas lah, pemerintah begitulah. Ya dong, kita ini udah tua. Memang kita cuma paling pagi senam bergerak gitu. Tapi yang cucu-cucu ini semua, kayak ini yang anak muda ini baru bangsa anak SMP nih semua nih. Remaja ini, anak SMP ini mau main di mana kalau di sini nggak boleh main, coba. Satu-satunya di apa namanya, di Kelurahan Glodok ini lapangan yang terbuka buat warga. Mereka nggak bisa bilang pergi ke sekolah Ricci, karena itu hanya anak sekolah Ricci boleh main di situ, sekolah murid. Tapi warga mana boleh. Oke, Bapak kalau mau balik lagi ke yang awal gitu, orang yang tuan tanah itu siapa Pak namanya Pak, Bapak tahu nggak? Bapaknya saya lupa namanya. Anaknya dulu sebelum meninggal itu Pak Edi. Oh, Pak Edi. Jadi bapaknya, ibunya udah meninggal, Pak Edi yang terakhir. Nah, Pak Edi itu dibunuh sama ibu tirinya, menyuruh orang Ambon, dia kena dibunuh. Jadi nggak ada turunan yang terusin, jadi dianggap ini udah nggak diurus gitu. Oh, jadi sama warga diurus kemudian? Ya, sama warga diurus, karena jadi warga itu tahun 80-an
punya inisiatif dirikan satu yayasan sejahtera kemurnian. Oh, oke. Jadi yayasan sejahtera kemurnian itu dari warga-warga yang lebih tua dari saya lah waktu itu. Oke. Dan pada saat itu dari yang Pak Edi itu habis itu dikelola sama yayasan kesejahteraan itu, baru habis itu jadi fasilitas seperti ini, begitu Pak? Enggak, yayasan udah gini. Cuman dinaunginya sama itu, diurusinya sama mereka gitu. Diurusin. Karena pada saat itu yayasan ini pernah ngajukan surat ke wali kota. Dulu kan wali kota, jadi bukan DKI. Wali Kota Jakarta Barat. Bukan, dulu masih wali kota untuk keseluruhan. Oh, oke, baik. Jadi saya nggak tahu dulu dia itu, karena surat yang dikeluarkan dia ajukan ke Wagub pada saat itu, wakil gubernur. Oke, wakil gubernur Fauzi Bowo, baik. Fauzi Bowo tahun 80-an lah. Oke. 88 apa 80 berapa itu? Ya 89 kalau. Surat 89 untuk meresmikan ini maksudnya. Ya, untuk dapat hak pakai. Hak pakai, oke. Hak pakai 10 tahun. 10 tahun. Iya. Oke, dari tahun 80-an itu. 89. Oke, nah setelah 10 tahun itu berarti milik pemerintah lagi atau bagaimana, Pak? Harus diperpanjang katanya. Oke. Tapi ketua yayasannya utusin pegawainya pergi urus, tapi nggak tahu saya terakhirnya gimana. Berarti artinya kalau misalkan, maaf ya kalau misalnya saya salah ya Pak ya, maaf, maksud saya berarti kalau misalkan udah tidak diurus kayak gitu, apakah kembali lagi ke pemerintah atau punya warga atau bagaimana Pak? Seharusnya begini Bu, ini tempat ini bukan pemerintah punya, cuma kalau saya nggak salah pengertian, tahun 1979 pemerintah mengeluarkan satu peraturan pada saat itu, Pak Harto, semua sertifikat yang nggak diperpanjang itu otomatis jadi pemerintah punya. Tahun 79 katanya begitu, tapi saya nggak mau tahu lah ini otomatis kah atau gimana. Tapi kan ini saya taunya ini punyanya tuan tanah tuh ahendem dulunya. Ahendem itu apa? Ahendem tuh hak milik selamanya. Mungkin juga belum ngerti ahendem itu bahasa Belanda. Ya baik. Jadi dia itu adalah hak milik selamanya ini tanah. Kalau dia punya keturunannya masih ada, dia masih bisa ajukan. Jadi saya punya tanah kok, dia bilang tuh. Tapi sayangnya tuan tanah ini yang rumahnya paling pojok itu udah nggak ada. Oh, jadi memang ibarat jadi nggak ada yang urus. Iya, ibarat kata nggak ada yang urus ya Pak ya. Hingga saat ini cuma diperdayakan aja untuk oleh masyarakat Ya, seperti itu ya Pak ya. Memang nggak inilah susah di ngomong ya, karena Arab punya juga banyak nggak diurus. Orang Tionghoa punya juga begitu banyak diurus. Jangan kita ambil contoh yang lebih dekat. Yang lebih dekat ya mungkin juga udah lahir lah. 98 udah lahir belum? Belum. 98 kejadian bulan Mei itu kerusuhan itu, coba lihat Bu, kalau lewat Angke, lewat pintu besar selatan ini apa namanya, yang jalan yang mau ke Bios itu, kanan kiri banyak bangunan yang tidak bertuang, nggak pernah dibuka 30 tahun hampir loh sekarang, nggak pernah dikutak-kutik, itu juga banyak tuh Angke. Lewat apa itu jadi pemerintah punya? Enggak kan? Mungkin mereka itu udah kabur ke Amerika kemana? Kena trauma waktu itu. Jadi semua rumah bukan berarti kalau kosong tuh pemerintah punya, nggak boleh begitu. Ya pintu besar selatan banyak, Angke juga banyak, pintu kecil juga banyak. Ya, di mana-mana banyak. Asal ibu lihat aja tuh, tak rumah pintunya aja nggak diapain, dipantek sama dia, di pintunya di semen, ditutup pakai beton supaya orang nggak nyerobot ke dalam. Nah, apa itu otomatis karena dia nggak perpanjang sertifikat, itu pemerintah punya, nggak bisa. Kalau hak milik kayak rumah saya, hak milik itu selamanya, kecuali hak guna bangunan, hak guna usaha. Nah itu namanya ada 30 tahun. Tolong dong, masalah lingkungan sini dong ditanyain dong. Ini ada keamanan, ya dong, kebersihan, ya dong, dijaga kan semua sama anggota.